Kan gini Pak, Bu, ada kesamaan antara pengawas satu dengan pengawas yang lain, sehingga kami itu tidak mengalami kesulitan gitu. Karena takutnya nanti misalnya ada perubahan pengawas pembina, tiba-tiba yang satunya sudah kita siapkan seperti yang Bu Puspa sampaikan, tiba-tiba misalnya ada perubahan pengawas pembina itu akan berubah lagi. Jadi itu membuat kami menjadi lebih sulit gitu. Nah, karena konsep yang disampaikan Bu Puspa ini alhamdulillah sama dengan Bu Nazima pada saat itu, pada saat kami masih bersama Bu Nazima. Jadi kami tinggal meneruskan gitu, dan insya Allah konsep ini sudah kami pahami. Insya Allah secepatnya perubahan-perubahan dalam kurikulum itu akan kami kirim ke Ibu secepatnya. Tapi mudah-mudahan Bu, semoga ini permohonan saja sehingga ada kesamaan antara pengawas satu dengan pengawas yang lain. Itu harapan kami sih Bu, khususnya saya di SMP 28. Karena pernah kejadian itu berbeda-beda, akibatnya kami pusing sendiri Bu gitu. Tapi mudah-mudahan 2 tahun ini Bu Puspa dan Bu Nazima sudah sama. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu Bu. Itu harapan kami gitu Bu. Jadi sehingga benar-benar mempermudah kami. Itu sih Bu, mudah-mudahan Bu harapannya. Iya, itu aja Pak Samsuri ya. Langsung saya jawab ya Pak ya. Iya Bu. Iya, ini misalnya saya maksud Pak Samsuri kan ada kesenjangan antara pengawas satu dan pengawas lainnya. Ya ini mungkin saja terjadi Pak Samsuri ya, karena saya dengan pengawas yang satunya mungkin bisa berbeda. Nah, takutnya nanti maksud Pak Samsuri seandainya saya dipindahkan lagi misalnya ke sekolah lain, terus Pak Samsuri dapat pengawas yang lain, ternyata mintanya beda. Tapi kan ini dalam hal ini mungkin yang Pak Samsuri maksud beda itu ada pengawas yang masih menggunakan cara lama, yaitu menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk print out. Nah, itu saya juga tahu ada beberapa pengawas yang masih menginginkan seperti itu. Nah, saya ini menyampaikan regulasi kita berdasarkan keputusan dari Ban SM, karena kemarin itu saya 1 minggu sudah ikut pelatihan sebagai asesor. Saya ini sebenarnya asesor lama Pak Sam, asesor yang tahun 2019. Kemudian ada pengurangan regulasi, ternyata waktu itu dikurangi mungkin, jadi yang senior-senior pada masuk ada 175 dari 400 sekian itu dikurangi, jadi saya keluar. Kemudian tahun 2021 ini saya kemarin tes lagi ternyata masuk. Nah, masuk ini yaitu program IASP. Terima kasih Pak Samsuri. Program IASP 2020. Nah, program IASP 2020 digunakan untuk akreditasi sekolah. Itu banyak sekali perbedaannya Pak Samsuri. Kalau yang lama, yang memang sudah saya jalani waktu itu, kita berdasarkan dokumen. Jadi kalau kita akreditasi itu Pak Sam, dokumennya itu nutupin muka sampai nggak bisa lihat ke depan. Kalau diletakkan di meja, asesornya itu dihadapkan pada tumpukan dokumen-dokumen. Nah, itu dulu kita ada 124 kalau tidak salah poin-poin yang harus dilihat. Nah, sekarang IASPI ini poin-poinnya itu hanya 35 Pak Samsuri, tapi 35 ini muatannya itu banyak ya. 1 poin itu banyak sekali muatannya, dan dia berbeda. Kalau dulu tumpukan dokumen dihadapkan pada asesor, sekarang asesor tidak lagi minta dokumen sebanyak itu. Karena kita sudah melalui proses. Jadi saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya, karena nanti akan menjalani akreditasi semua. Terutama Pak Samsuri nih, udah dekat ya Pak Sam ya. Nah, jadi pertama kali kita melakukan mengisi rapat mutu kita di Dapodik. Di situ kita harus jujur-jujur, tidak boleh berbeda dengan kondisi sekolah. Kalau dulu sekolah bisa mengisi Dapodik itu baik, bagus ya. Dapodiknya berisi baik, bagus. Itu pada saat mau akreditasi itu baik, bagus semua, dokumennya lengkap semua, tapi tidak tahu ya keakuratannya. Nah, pada saat mau ada ini
fasilitas sarprasnya bagus, lengkap. Pada saat mau ada bantuan, sarprasnya diganti menjadi tidak ada semua, sehingga nanti mendapat bantuan. Itu tidak akan terjadi lagi, Pak Sam. Nah, jadi sekarang sejalan. Dapodik itu diisi sesuai dengan kondisi sekolah. Seandainya ada yang tidak sama, itu sekolah akan rugi sendiri. Ya, itu pertama. Jadi Dapodik nanti akan jadi acuan Ban SM pusat. Sekolah-sekolah yang nanti akan dijadikan sasaran akreditasi. Seandainya dari Dapodik nanti terbaca secara kontinu, tahun ini begini, dan dianggap memang di situ memang ada kesesuaian, kadang akreditasinya itu bisa dilanjutkan. Ini ada beberapa sekolah yang bisa dilanjutkan. Nah, tapi jika terjadi perbedaan yang signifikan dari uploadan-uploadannya, nanti itu bisa lihat mereka punya aplikasi sendiri ya Pak Sam ya, sehingga dia akan menjadi sasaran akreditasi. Kemudian nanti pada saat habis masa akreditasinya disuruh mengupload secara nyata. Nanti tagihan-tagihannya sepertinya dulu saya sudah kirimkan contoh butir-butir tagihan ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya itu sudah share di grup. Kalau sudah dilihat itu mungkin sudah ngerti. Jadi ada beberapa harus mengupload ini, bagian poin ini harus diupload yang ini. Itu uploadannya harus betul semua karena nanti asesor itu akan membaca dari uploadan, yaitu namanya telaah dokumen. Telaah dokumen itu nanti dicatat semua, apa-apa tagihannya, apa benar, apa tidak, itu di catatan asesor. Jadi nanti pada asesor itu akan visitasi Pak Sam. Nah, seperti tadi kurikulum yang dimaksud Pak Sam, ada pengawas yang minta di print out, itu tidak usah. Kita harus berdasarkan, karena sekarang sudah sejalan. Antara Ban SM sama Kemendikbud itu sudah sejalan, Pak Sam. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, seperti itu ya. Jadi sejalan. Jadi apa yang ada di Dapodik itu jadi acuan, kemudian nanti turun pada saat akreditasi asesornya menjadi lebih kompleks yang dilihat. Nah, jadi secara dokumen sudah terlihat di Dapodik, kemudian nanti telah ada dokumen uploadan dari sekolah masing-masing. Kemudian nanti di situ sebelum visitasi ada lagi penilaian namanya asesmen kecukupan Pak Samsuri. Manakah sekolah yang bisa diakreditasi jika mencukupi ada penilaian namanya penilaian mutlak ya. Ada 5 sebenarnya. Tapi sekarang yang 1 itu untuk 1 tahun ini dihilangkan, yaitu kepala sekolah harus mempunyai sertifikat karena banyak keluhan-keluhan sehingga ini dihilangkan. Tapi ini sementara. Jadi kalau ini untuk 1 tahun atau 2 tahun ini, tapi nanti akan dikeluarkan lagi kepala sekolah harus bersertifikat cakap atau penguatan. Nah, kemudian 4 ini sekolah harus pernah meluluskan, sekolah sudah mempunyai proses pembelajaran menggunakan jam-jam yang sudah ditentukan kurikulum, kemudian pokoknya ada 4 ya, itu nanti ada di asesmen kecukupan. Kemudian nanti setelah itu dicukupin semua 4 ini, nanti baru masuk ke penilaian asesmen kecukupan yang namanya IPR. Ya, penilaian relatif ada 10 poin. Jadi 10 poin termasuk guru-guru yang di sana itu sudah sesuai tidak dengan apa yang pendidikannya sejalan tidak dengan yang diajarkan dan sebagainya, ada 10 poin. Nah, seandainya nanti IPM dan IPR-nya ini memenuhi syarat, itu asesor yang menilainya Pak Sam. Jadi nanti diupload itunya. Kemudian nanti mengisi sispena namanya, dia nanti sekolah akan membukanya dengan NPSN masing-masing. Nanti asesor akan menentukan layak atau tidak layak sekolah ini diakreditasi. Kalau layak, asesor tersebut langsung diberi surat untuk turun visitasi. Visitasi tujuannya apa? Cuma untuk mengklarifikasi, jadi tidak meminta dokumen itu lagi. Langsung bertanya kepada kepala sekolah bagaimana keterkaitan dengan yang sudah diupload mereka itu. Apakah memang sekolah sudah sesuai dengan apa keterangan kepala sekolah, sudah sesuai dengan keterangan guru, siswa, komite, dan masyarakat lingkungannya.
Nah, nanti asesor itu tidak akan mengutik-ngutik lagi. Oh, ini ternyata yang diuploadnya beda. Ternyata ini uploadnya sama. Itulah nanti visitasi itu dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara. Jadi tidak melihat dokumen-dokumen yang numpuk itu nggak perlu Pak Sam. Nah, jadi jangan takut. Kalau saya menyuruh seperti ini, nanti Pak Sam bisa bilang dulu pengawas sebelumnya misalnya diganti, tidak mengharuskan memprint out Bapak, karena yang diupload itu bentuk soft file semua. Jadi kami cuma berkewajiban menyimpan, jangan sampai hilang. Bila perlu, kalau memang takut hilang, biasanya kita simpan itu ada backup ya Pak Samsuri ya. Disimpan di komputer ini, kemudian disimpan di backup, ada eksternal sekolah, atau bagaimana, pokoknya jangan sampai hilang dokumen-dokumen penting sekolah. Begitu juga dengan dokumen guru. Makanya guru itu harus mempersiapkan RPP-nya, kemudian kalau ikut profesi berkelanjutan, pengembangan profesi berkelanjutan, harus disimpan sertifikatnya. Kalau yang diminta uploadan itu nanti ditulis nomor ininya aja, nomor sertifikat. Tapi pada saat visitasi turun ke lapangan, asesor akan melihat secara langsung mana sertifikatnya, yang tadi nomornya ini, begitu aja Pak Sam. Jadi jangan takut, yakinlah saya ini menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya terima di saat pelatihan asesor IASP 2020. Jadi sekolah ini harus sejalan Pak Samsuri, kinerja. Jadi sekarang kita performan ya, performan itu yang dilihat kinerja. Kalau nanti akreditasi sekolah itu turun atau tidak terakreditasi, yang rugi itu elemen sekolah. Kalau kepala sekolah sebenarnya pada saat itu iya dia rugi ikut juga. Tapi pada saat Pak Sam misalnya di sekolah ini ternyata turun tidak terakreditasi, itu yang rugi murid-muridnya terutama. Kalau Pak Sam pindah ke SMP mana lagi ya. Tapi pada saat ini Pak Samsuri yang bertanggung jawab, Pak Samsuri ya. Jadi nanti kalau untuk mempersiapkan akreditasi kita harus berangsur-angsur. Saya kalau tidak salah sudah pernah memberikan contoh YouTube dari Pak Karjono ya di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, YouTube Pak Karjono ini banyak membahas tentang bagaimana sekolah harus mempersiapkan akreditasinya. Bukan mendadak tapi ada yang diminta uploadannya nanti yang continue, kelihatan itu tahun ini buat, tahun ini buat, tahun ini buat, terutama untuk supervisi. Supervisi itu 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Setiap tahun 2 kali supervisi ke guru, semua guru. Ada ininya, ada rekapnya, ada buktinya. Itu nanti bisa kalau mau disimpan bisa dipoto. Misalnya mau ditandatangan, ada yang harus tanda tangan. Kita belum bisa, sebenarnya kepala sekolah sudah bisa melakukan tanda tangan secara online ya Bapak Ibu ya. Pakai Nitro 10 saya sudah melakukan tapi belum terlalu ini ya. Itu tanda tangan kalau misalnya ada apa itu 1 lembar itu saja kita keluarkan kemudian kita beri tanda tangan secara online. Tapi mungkin kalau kepala sekolah kan selalu ada di sekolah. Bagaimana caranya kalau mau diupload apa di-scan dan sebagainya sehingga dia bentuknya soft file Bapak Ibu. Jadi kita kan memang harus mengikuti kemajuan IT ya, TIK ya. Siswa kita suruh memahami TIK, kita dulu yang memahaminya. Jadi apa-apa yang nanti kemajuan-kemajuan regulasi di bidang TIK itu harus kita cermati semua dan kita lakukan seandainya sudah bisa Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi juga akreditasi ini juga kita melakukan tanda tangan secara online Bapak Ibu ya. Jadi kita mau tidak mau harus melakukan apa yang menjadi ketentuan pemerintah sekarang. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu ya, tapi fokus semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Jadi tidak ada kegiatan kita di sekolah itu yang tujuannya menyimpang dari meningkatkan kompetensi siswa. Karena nanti yang diukur itu
mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian mutu guru, dan manajemen sekolah. Jadi ada 4 itu saja, tapi 4 ini mencakup 8 SNP. Jadi ada standar isi dan standar proses, itu nanti masuk di dalam proses pembelajaran. Kemudian SKL itu masuk dalam mutu lulusan. Dan yang lainnya itu nanti masuk ke manajemen sekolah dan mutu guru. Jadi mutu guru itu tetap utama. Makanya supervisi selama 3 tahun harus ada dokumennya yang dilakukan kepala sekolah sekali 2 tahun. Nah, itu kemarin yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu suruh mengumpulkan ya hasil supervisi ke guru-guru. Rekapnya sudah saya berikan dan sudah dibalikan ke saya, sudah saya dokumenkan ada. Cuma grafiknya belum bisa saya pertunjukkan tadi karena belum saya siapkan di sini di laptop satunya. Nah, itu sudah ada semua saya ya sebagai laporan saya, seandainya sekolah nanti mau minta juga boleh. Grafik sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena ada 4 ya, yaitu administrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Itu ada semua dengan saya. Alhamdulillah kemarin. Terima kasih banyak sudah mau memberikan hasil supervisinya kepada saya. Nah, itu Bapak Ibu, itu semester genap ya. Nah, semester ganjil ini nanti kita lakukan lagi. Mungkin nanti kalau saya mau secara online benar, mungkin saya seperti kemarin ya Bapak Ibu saya suruh datang ke kantor. Maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau memungkinkan saya yang datang ke sekolah. Ya itu. Cuman wacananya sekarang karena kita masih protokol kesehatan, seandainya masih bisa pakai Zoom meeting, saya Zoom meeting. Seandainya memang nanti harus datang ke sekolah atau Bapak yang ke kantor, itu harap dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Pak Samsuri, jadi panjang jawabannya ya Pak ya. Mungkin bisa menjadi rujukan Pak Samsuri, seandainya nanti masih ada yang menginginkan dokumen itu dikumpulkan dalam bentuk print out, kita bisa menjelaskan seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi, yang penting kita simpan dan pada saat diperlukan bisa kita lihat kembali. Itu Pak Samsuri ya. Terima kasih Pak. Sedikit Bu, boleh Ya. ya Bu ya, berbagi pengalaman juga. Kalau di SMP 16 tahun kemarin sih saya sudah akreditasinya pemeriksaannya sudah online, dan kebetulan ini untuk sharing aja sama teman-teman, emang kita upload semua data. Setelah upload semua data sampai RPP pun sudah ada ketentuannya seperti apa, yang diupload seperti apa, semuanya sudah diupload. Dan pada saat mereka verifikasi memang kita harus ada tim Bu. Ini sharing ya Bu ya, sharing sedikit yang sudah pengalaman saya lakukan kemarin di SMP 16, kita sudah akreditasi online. Jadi setelah upload data nanti ada verifikasi data, itu emang harus ada 1 orang yang benar-benar menguasai tentang semua materinya. Dia akan bertanya sama kita. Nah, disitulah ditanyakan, semuanya ditanyakan sampai proses pembelajaran, dan mereka memang minta ada bukti Bu pada saat itu. Contohnya saja, misalnya di situ ada break practice-nya siapa yang melakukan, kita siapkan buktinya 1 saja gitu. Nah, kan kita ngupload kan Bu, buktinya ada tidak 1 gitu, seperti itu. Kemudian kemarin sempat ditanya juga tentang kalau di RPP yang sudah kita upload kan sudah sesuai sama yang ada di sana aturannya. Nanti mereka minta lagi, coba tunjukkan katanya kegiatan ini, misalnya kita berkolaborasi dengan anak, kegiatannya di mana kegiatan itu. Jadi semua apa yang kita upload itu mereka tanyakan sangat detail. Dan jika memungkinkan, misalnya kayak gini, pada saat pembelajaran Bapak berkolaborasi dengan guru lain, berkolaborasi, tiba-tiba coba sini, saya minta gurunya langsung ngomong gitu. Jadi emang semua gitu Bu. Jadi pada saat itu saya ditanyakan tentang apakah Bapak berkolaborasi dengan teman pada saat mengajar? Iya. Saat refleksi iya. Jadi kalau gitu saya minta 1 orang sini ngomong sama saya. Langsung kayak gitu Bu. Jadi langsung tiba-tiba langsung dipinta, dan alhamdulillah karena emang kita pada saat itu persiapannya sudah matang dan sesuai dengan keadaannya, ya alhamdulillah teratasi gitu. Bahkan pada saat itu juga siswa ditanya. Jadi kita memang harus menyiapkan siswa juga, siswa terkait dengan buktinya betul nggak. Kalau misalnya di RPP itu guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi. Nah itu siswanya ditanya, kamu mengajar sama siapa? Misalnya sama Pak ini, benar Kak? Kalau belajar nanti
berdiskusi. Seperti itulah Bu, menggunakan mode pembelajaran. Jadi emang semuanya ditanyakan gitu. Jadi emang Iya, benar-benar harus siapkan seluruhnya gitu. Itu Bu yang pengalaman saya. iya, Sharing betul. sama teman-teman sih. Ya, terus ini Pak Sam, Jadi tidak boleh berarti kemarin mengada-ngada. iya, tidak boleh kinerja kita itu digali betul. Nah, sekarang saya tanya Pak Sam, jadi kemarin lewat daring berarti ya, visitasi daring ya? Iya. Visitasi Iya. validasinya daring ya. Kemudian hasilnya bagaimana Pak Samsuri? Kan kalau nggak salah yang dulu ya. Nah, terus hasilnya Iya, sudah keluar belum? sudah itu A juga. A A juga. juga. Iya, SMP 16 ya Bu ya. Iya. SMP 16 ya. Iya. Iya, A juga. Oh Iya. ya, alhamdulillah Jadi emang berarti. setelah mereka verifikasinya luar biasa. Jadi mohon untuk teman-teman yang belum dilakukan akreditasi, mohon benar-benar real. Kalau seandainya kita mau, mohon maaf, kalau emang kita mau mengada-ngada, emang harus siswa, guru, TU, itu harus benar-benar disiapkan gitu. Tapi bagusnya sih real, karena dengan real itu kita nggak akan kelabakan gitu. Iya. Benar-benar real. Misalnya kita ngomong A, nanti dia akan minta bukti. Coba gurunya yang lain, coba siswanya gitu. Jadi emang, waduh, emang benar-benar harus real, benar-benar real. Itu Harus benar ini real. Itu saja. kolaborasinya jalan ya Pak ya. Iya betul, Iya, kolaborasinya jangan jalan. Iya ada Bu. satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ketahuan Iya, nanti ya. betul. Ketahuan nanti, betul Bu. Iya, iya benar. Betul. Iya, iya. Berarti selamat ya, tetap A ya Pak. Karena kemarin kabarnya pada bulan Desember itu keluar penilaian banyak sekolah yang tadinya A menjadi C itu Pak Samsuri. Itu tadi karena kolaborasinya rusak gitu. Kolaborasi kepala sekolah, guru, siswa, elemen tendik dan komite dan masyarakat itu nggak bisa digali dengan benar itu info-infonya sehingga simpang siur. Nah itu bisa menurunkan nilai sekolah. Nah yang rugi siapa? Ya sekolah ya Pak Samsuri ya. Itu. Nah di sini yang ikut mendengar Bapak Ibu mungkin pengalaman Pak Samsuri ini bisa dijadikan acuan bahwa kita memang benar-benar kinerja. Jadi kalau kinerja kita memang sudah bagus, nanti pada saat diwawancara, pada saat observasi, itu kita tidak kelabakan. Benar-benar dari siswa itu sejalan omongan gurunya, dari guru sejalan sama kepala sekolahnya. Jadi nanti nilai kita itu tidak akan bisa turun lagi. Karena ini namanya itu ya pengakuan sekolah. Pengakuan siapa? Pengakuan dari pemerintah yang akan menjadi penilaian masyarakat. Jadi inilah ya, terutama yang di sini hanya Pak Samsuri sendiri yang negeri. Mungkin Pak Samsuri sharing-sharing begini bermanfaat sekali Pak Samsuri ya buat sekolah-sekolah. Yang 6 sekolah ini swasta. Yang saya tahu sendiri Bapak Ibu ya, kinerja kita ini memang harus kita tingkatkan untuk menjaga kualitas pembelajaran kita sehingga masyarakat lebih memilih kita karena kondisi semuanya itu sudah diatur mungkin. Nanti pada saatnya mungkin kita akan memetik usaha kita sekarang ini, memetik buah yang bagus, yang sesuai kita harapkan selama ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Pak Samsuri masukannya. Mungkin bisa pelajaran-pelajaran yang atau pengalaman Pak Samsuri, itulah hal-hal yang penting sekali kita lakukan di sekolah. Nah sekarang dari Bapak Ibu yang lain, seandainya masih ada yang tanyakan, silakan Bapak Ibu. Bu Ririn, Bu Yuni. Ya, kalau dari saya, Bu. Iya, Bu Ririn. Masukan dari teman-teman khususnya Pak Samsuri ya, begitu banyak memberkati ya, karena sudah terjawab semua deh. Jawab semua apa yang menjadi kebutuhan suatu sekolah ya, dari tingkat tentang kurikulum, tentang akreditasi dan persiapan-persiapannya, dan bagaimana cara menyampaikan ke peserta didik, ke siswa, dan ke teman-teman tenaga pendidik itu sudah terjawab semua. Sehingga bagi saya sudah, unek-unek saya sudah terjawab, Bu. Jadi tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh iya, nah itu Pak Samsuri ya. Jadi kita perlu sharing-sharing seperti ini.
ya, pengalaman-pengalaman akan jadi merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, Bu Ririn sudah berarti ya, Bu Ririn ya. Sampai di sini, nanti kalau ada lagi boleh Bu Ririn ya. Sekarang Bu Yuni, ada unek-uneknya apa Bu Yuni? Kan kelas 3 ya tahun ini Bu Yuni ya? Halo, Bu Yuni itunya, mic-nya. Halo? Mic-nya Bu Yuni, mic-nya di itu. Dibuka. Ya, gimana Bu Yuni? Mic-nya dibuka Bu Yuni. Tidak kedengaran. Suaranya tidak keluar Bu Yuni. Suaranya. Ya. Halo? Belum Bu Yuni, belum keluar. Halo? Sekarang? Ya, sekarang bisa. Ya, Maaf ya, Bu. gimana? Mau tanya ini Bu, untuk persiapan bulan Juli, persiapan tatap muka terbatas, untuk dari arahan Ibu, maksudnya sebagai pembina, pengawas pembina, apakah ada ketentuan meja-meja harus disekat dengan pembatas akrilik atau mika, atau standarnya seperti apa, atau boleh anak-anak memakai face shield aja dan masker pada saat datang ke sekolah, atau ada ketentuan khusus Bu? Terima kasih Bu. Oh ya, itu ya Bu Yuni ya. Protokolnya memang setiap kelas itu harus diberi plastik ya untuk pembatas. Itu seandainya itu memang sudah ditentukan. Tapi seandainya sekolah ini kan nanti bangkunya dikurangin, jadi jaraknya itu agak jauh. Seandainya memang cukup dengan face shield, itu dari sekolah itu diserahkan kebijaksanaan sekolah. Karena dari sekolah ini diminta dari personal sekolah itu sendiri bagaimana caranya menjaga untuk menghindari terjangkitnya COVID di siswa kita. Jadi bagaimana caranya seandainya cukup diatasi dengan face shield mungkin karena jaraknya berbeda. Kemudian ruangnya itu Bu Yuni, kalau seandainya pakai AC, alangkah baiknya dibuka saja jendelanya, tidak usah memakai AC karena penyebaran virus ini kalau di AC dia bisa pindah, katanya bisa terbang. Padahal yang bukan virusnya yang terbang itu. Virusnya itu dibawa karena AC itu kan memutar udara. Jadi kalau ada dulu katanya virus itu enggak terbang, sekarang kalau terbang itu karena AC itu sekali apa itu bluder itu ya, memutar. Jadi dia ikut angin ya, wajar. Jadi kalau sekolahnya pakai AC itu mungkin bisa dibuka dulu jendelanya, AC-nya tidak usah diaktifkan dulu, bagaimana supaya siswa itu tidak kepanasan. Dan sekarang juga kan belajarnya itu mungkin 2,5 jam atau 2 jam saja, namanya masih terbatas, mungkin bisa diakalin semaksimal mungkin lah Bu Yuni, yang menjaga penyebarnya virus ini. Jadi sekolah itu merupakan yang memegang tanggung jawab besar dari siswa itu sampai di sekolah, kemudian sampai pulang lagi dengan orang tuanya sambil diambil orang tuanya, dan setelah itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Jadi kita sama-sama mempunyai tanggung jawab ini. Nah itu saja kalau dari saya Bu Yuni ya. Sebenarnya ada wacana sekolah itu harus melaksanakan yang sekat-sekat plastik. Tapi bagaimana ya kalau memang sekolahnya belum bisa melakukan itu sehingga tatap muka tetap tidak bisa dilakukan terus. Dan balik lagi tadi ke learning loss siswa, penyampaian yang harus diterima siswa, materi-materi pembelajaran atau karakter atau dan sebagainya. Itu saya kira ini sekarang baru 10% yang sampai ke siswa. Ya, karena banyak hal yang mau disampaikan ke siswa itu 10%. Jadi bayangkan bagaimana siswa ini nanti kalau hal yang sudah berjalan 2 tahun ini berjalan lagi terus dan kita tidak ada tindakan nyata. Jadi saya pribadi masih memperbolehkan dengan catatan kalau AC itu tetap tidak bisa dipakai pada saat anak belajar,
karena dia memutar udara dan mungkin walaupun anak itu jauhnya 2 meter, 3 meter, itu bisa pindah karena perputaran udara yang dibuat AC. Jadi bisa dibuat, kalau bisa di luar ruangan juga nggak apa-apa belajar, misalnya punya aula besar, kemudian terbuka kiri kanan bisa silir angin, itu juga nggak apa-apa. Dikondisikan sebaik mungkin untuk anak belajar dengan tenang, aman. Itu Bu Yuni. Misalnya ada teras ya, yang biasa buat ngumpul-ngumpul, itu Ya, bisa makasih dijadiin Bu. kelas, itu lebih bagus. Jadi dia di luar ruangan sehingga tidak memungkinkan virus itu bisa berkembang di situ. Itu Bu Yuni ya. Itu. Ya Bu, Ya. makasih banyak Bu. Ya, itu saja. Kalau memang mau pesil silahkan, nggak apa-apa. Tapi tadi ruangan yang terbuka, jangan dibengkep di dalam. Misalnya harus belajar dengan komputer, harus di dalam ruangan. Itu kan tidak harus ruangan, biar di luar aja nggak apa-apa. Ya Bu Yuni ya. Itu aja Bu Yuni. Pokoknya semaksimal mungkin untuk saling menjaga kita ya Bu Yuni. Nah, itu aja Bu Yuni. Iya Bu. Ya, terima kasih. Dari yang lain Pak Sarjio, Pak Edi, masih di jalan Pak Edi? Pak Edi? Sementara saya pinggir di jalan, Bu. Parkir ya Pak Edi. Oh ya, kalau udah bisa ngobrol Pak kita, bisa ya? Bisa sih Bu. Oh iya. Tadi saya sempat mau bertanya tentang apa untuk PTM itu Bu. Ya. Cuman tadi Bu Yuni kayaknya sudah tanya, jadi saya sudah bisa mengambil gambaran dari penjelasan Ibu tadi. Ya, seandainya AC, mungkin AC-nya tidak usah diaktifkan dulu Pak ya. Kalau memang hanya pakai pesil, AC-nya bisa nggak usah dipakai dulu dengan membuka jendela-jendela, jendelanya dibuka semua dan ruangannya disemprot dan sebagainya lah. Pokoknya Bapak mungkin sudah tahu ya yang dilakukan secara maksimal pokoknya ya Pak. Nah ini itu aja ya Pak ya, sudah ya. Nah sekarang saya tanya Pak, gimana Pak untuk PPDB-nya? Apakah sudah ada siswa yang mendaftar? Kami, karena kebetulan kalau kami kan istilahnya ada anak dari murid sendiri ya Bu ya, dari SD kami juga, itu sudah selesai. Tapi masih beberapa ini yang dari luar kota ada susulan. Nah itu juga kami masih layani lah. Ya. Gitu. Ya Pak ya. Ya. Ya berarti sudah kira-kira udah berapa kelas Pak? Kami terima 4 kelas Bu, sudah cukup. Oh cukup. Ya. Memang tersedia 4 kelas ya Pak ya? Iya maksimal itu Bu. Karena kapasitas gedung sudah tidak memungkinkan juga. Oh iya. Ya bagus berarti ya Pak ya, selamat ya Pak. Ya terima kasih Bu. Memang kita sudah, kalau di sini kan dilihat bahwa masyarakat sudah memilih ya, mereka sudah punya pilihan sendiri. Jadi itulah melihat dari kinerja kita ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kinerja selama ini dan nanti pada saatnya balik lagi ke pengakuan sekolah, karena mau tidak mau kita harus ikut aturan. Sekolah itu diakui ada aturan-aturannya sendiri. Jadi kalau memang kinerjanya sudah bagus, ya memang kinerja yang dinilai Pak. Yang kata saya tadi, dokumen-dokumen itu tidak menjadi yang print out itu memang perlu dokumen, tapi soft file, jadi kita tidak perlu repot-repot, menumpuk-numpuk. Kemudian kinerja kita yang kita pertahankan, itulah yang nanti akan jadi bahan kita untuk berbicara pada saat observasi, pada saat wawancara, kemudian pada saat diberikan angkat. Jadi nanti kinerja ini akan berbicara di situ Pak. Ya selamat ya Pak Edi ya. Ya terima kasih Bu. Terima kasih arahannya Bu. Iya terima kasih. Bapak yang lain, Pak Sarjio. Cukup ya Pak ya. Ya. Ini Ibu Safia. Ya Bu. Ada cukup, kendala Bu untuk PTM? Sampai saat ini cukup Bu. Kemudian kalau persiapan akreditasi, seandainya akreditasi, tadi sudah ngerti ya Bu Safia ya, bahwa kinerja. Jadi Bu Safia sebagai pimpinan sekolah harus bisa merangkul elemen yang ada di sekolah itu untuk berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja yang
yang tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi siswa ya Bu Safia ya. Ya, Bu. tuh, Ya. Nah, kemudian nanti kurikulumnya mohon dikirimkan ke saya dulu soft Ya, file-nya. soft copy-nya ya, Bu Nanti ya. Ya, soft copy-nya. jangan di print out ya, soft file-nya ya Bu Safia ya. Nanti saya balikin, seandainya ada perbaikan nanti saya tulis di situ. Nah, itu Bu Safia. Kemudian Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, sepertinya kameranya udah diinikan ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mungkin pertemuan kita hari ini cukup ya Bapak Ibu ya, yaitu nanti saya ini biasanya kalau sudah pertemuan seperti ini mengirim Google Form yaitu untuk absen ya Bapak Ibu ya. Maaf karena saya harus punya bukti juga. Walaupun lewat Zoom pertemuan kita ini, saya harus mempunyai bukti bahwa kita sudah melaksanakan pertemuan. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada Google Form mohon diisi sebagai daftar hadir bahwa sudah melakukan pertemuan di Google di Zoom meeting ini. Ya itu saja, cukup Bapak Ibu ya. Seandainya tidak ada lagi yang mau kita bahas untuk pertemuan ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya lab Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Atau ada lagi mau dibicarakan? Oh iya, satu lagi belum foto Bu Yuni. Bu Safianya udah pergi. Bu Safia, foto lagi ya bukti ini. Pak Suhaimi kita foto dulu. Ya, kita foto. 1. Nah. Boleh angkat jempol, boleh? 1, 2, 3. Nah, salah ini, salah pencet saya Bu. Ulang. Aduh. 1, 2, 3. Angkat jempol boleh? Kayaknya kok. Belakang nggak ada ya. Nah, sudah. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak pertemuan hari ini. Semoga selanjutnya nanti. Oh ya, nanti akan ada pertemuan per sekolah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semua, misalnya gurunya, kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolahnya. Mungkin nanti ya kita akan bicara bagaimana caranya agar setiap sekolah itu masing-masing elemennya itu punya kolaborasi masing-masing Pak untuk meningkatkan kinerja. Itu saja ya. Ya, saya lab ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.